Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Afifah dari Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Angkatan 54. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengganti waktu PKL saya dengan membuat produk prol tape. Prol tape merupakan suatu makanan penutup yang berbahan dasar tape singkong, tepung terigu yang memiliki rasa manis serta legit dan tekstur agak keras namun tetap lembut di dalamnya. Prol tape tersendiri berasal dari Jawa Timur. Kemudian untuk identifikasi produk, nama produk adalah prol tape panggang, jenis produk ready to eat, merek dagang prol tapeku, bahan baku tape singkong, tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, santan kelapa, kental manis, keju, garam, dan vanili bubuk. Untuk jenis pengawatan yang digunakan yaitu penyimpanan dingin, disimpan antara 4-10 derajat Celcius di dalam refrigerator. Untuk teknologi pengolahan, pencampuran dan pemanggangan, dan jenis kemasan yang digunakan adalah cup aluminium foil dengan tutup plastik wrap. Kemudian untuk umur simpan, 1 hari apabila disimpan pada suhu ruang dan 3 hari apabila disimpan pada suhu refrigerator antara 4-10 derajat Celcius. Untuk harga produk tersendiri, 1 pieces prol tape ini dijual dengan harga Rp10.000. Untuk analisis kerusakan bahan baku, jenis kerusakan yang ditampilkan yaitu fisik, kimia, biologi. Untuk bahan baku tape singkong, kerusakan fisiknya dapat terlalu lembek, hancur, berair, dan berwarna pucat sehingga tape sudah tidak menarik lagi. Kemudian untuk kerusakan kimia, kadar alkohol terlalu tinggi atau over fermentasi. Kemudian untuk kerusakan biologi, tercemar organisme hidup seperti kapang dan jamur apabila penyimpanan tape tersendiri tidak tepat. Kemudian untuk bahan baku tepung terigu, kerusakan fisiknya dapat menggumpal, bau apek, dan terdapat cemaran seperti kayu, plastik, benang, dan lain sebagainya. Untuk kerusakan fisik, tercemar berupa logam berat atau mikotoksin yang berasal dari kapang, gandum. Kemudian biologi, terdapat cemaran organisme hidup seperti Bacillus cereus dan Aspergillus sp. Kemudian untuk bahan baku gula pasir, kerusakan fisiknya dapat menggumpal, tercemar kerikil, atau benda asing lainnya. Kemudian untuk kerusakan kimia terdapat cemaran logam berat dan biologinya tidak ada. Untuk bahan baku margarin, kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, batu, kertas, dan lain sebagainya. Untuk kerusakan kimianya dapat terjadi oksidasi lemak atau tengik. Hal ini disebabkan karena margarin tidak disimpan pada tempat yang sesuai atau terlalu lama terpapar oleh oksigen. Kemudian oksigen atau udara. Kemudian untuk biologinya terdapat cemaran Clostridium dan Bacillus cereus. Dilanjutkan dengan analisis kerusakan bahan baku, yaitu ada bahan baku telur, kerusakan fisik dapat cangkangnya retak atau pecah, kimia terdapat cemaran logam, dan biologi terdapat cemaran Salmonella sp. Untuk bahan baku santan kelapa, kerusakan fisiknya dapat tercemar benda asing, plastik, serabut kelapa, serangga, dan kotoran lainnya. Kemudian untuk kerusakan kimianya dapat terjadi oksidasi lemak atau tengik. Untuk kerusakan biologinya tercemar mikrobas Staphylococcus aureus. Hal ini dapat disebabkan oleh tangan manusia yang mengolah santan kelapa tersebut atau peralatan yang kurang higienis. Kemudian untuk bahan baku kental manis, kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, semut, kerikil, kertas, dan serangga lainnya. Untuk kerusakan kimianya terdapat cemaran logam berat dari kemasan. Kemudian untuk kerusakan biologi terdapat cemaran mikrobas, Pseudomonas, Clostridium, dan Listeria. Kemudian untuk bahan baku keju, kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, serangga, kertas, batu, tikus, dan binatang pengerat lainnya. Kemudian untuk kimia terdapat cemaran logam berat, biologi terdapat cemaran mikrobas Staphylococcus aureus dapat terjadi karena tangan manusia atau alat yang kurang higienis. Kemudian untuk bahan baku garam, kerusakan fisiknya dapat menggumpal atau tercemar benda asing seperti batu, kerikil, dan kotoran lain. Kemudian untuk kimianya terdapat cemaran logam berat dan biologinya tidak ada. Kemudian untuk vanili bubuk, kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, kerikil, kertas, plastik, dan serangga lainnya. Untuk kimianya terdapat cemaran logam berat.
Untuk penyimpanan bahan baku, tape singkong disimpan pada suhu dingin atau refrigerator bersuhu 4-10 derajat Celcius. Hal ini untuk menekan tape singkong untuk over-fermentasi. Kemudian tepung terigu, gula pasir, margarin, telur disimpan di tempat kering atau tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk telur dapat juga disimpan pada suhu dingin atau refrigerator bersuhu 4-10 derajat Celcius. Hal ini membuat telur lebih awet. Kemudian untuk santan kelapa disimpan di suhu dingin antara 4-10 derajat Celcius. Kental manis disimpan di tempat kering atau tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk keju disimpan di suhu 4-10 derajat Celcius. Untuk garam dan vanili bubuk disimpan di tempat kering, tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Ini merupakan formulasi produk untuk membuat 10-15 porsi prol tape. Yang pertama, kita membutuhkan tape singkong sebanyak 400 gram, tepung terigu 150 gram, margarin 150 gram, gula pasir 140 gram, telur 3 butir, kental manis 40 gram, santan 60 ml, keju 50 gram, garam setengah sendok teh, vanili setengah sendok teh. Ini merupakan diagram alir pembuatan produk prol tape. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan semua bahan. Kemudian tape singkong yang telah ditimbang dibersihkan dari empulurnya dan kemudian dilumatkan menggunakan whisker. Kemudian telur dan gula dimasukkan ke dalam satu wadah dan dikocok menggunakan mixer hingga mengembang atau berwarna putih kaku kurang lebih selama 5 menit. Kemudian untuk tepung terigu, tape singkong, santan kelapa, margarin, gula, garam, dan vanili dimasukkan ke dalam adonan telur dan gula yang sudah dikocok hingga mengembang tadi. Kemudian bahan dimasukkan dan dikocok dengan mixer dengan kecepatan paling rendah selama 3 menit. Hal ini untuk menghindari overmix. Kemudian adonan yang sudah homogen dimasukkan ke dalam cup aluminium foil atau wadah aluminium foil atau loyang. Kemudian di oven selama 30 menit dengan suhu 150-160 derajat Celcius. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan prol tape. Yang pertama ada tape singkong, kemudian kedua ada tepung terigu, margarin cair, telur ayam, gula pasir, santan kelapa, keju, kental manis, garam, dan vanili bubuk. Ini adalah dokumentasi pembuatan produk, yaitu ada pengulangan 1 dan pengulangan 2. Kemudian analisis organoleptik. Untuk analisis organoleptik sendiri, di sini menggunakan uji hedonik dengan parameter warna, rasa, aroma, serta tekstur. Untuk parameter warna mendapat kesimpulan tidak ada perbedaan warna antara sampel 1 dan 2 atau pengulangan 1 dan 2 dikarenakan nilai sigma lebih besar daripada alfa. Di sini menggunakan alfa 0,05. Kemudian untuk parameter rasa mendapat kesimpulan tidak ada perbedaan rasa antara sampel 1 dan 2 dikarenakan nilai sigma lebih besar dari alfa. Kemudian untuk aroma mendapat kesimpulan tidak ada perbedaan aroma dari sampel 1 dan 2 dikarenakan nilai sigma lebih besar daripada alfa. Dan untuk tekstur, mendapatkan kesimpulan tidak ada perbedaan tekstur antara sampel 1 dan 2 dikarenakan nilai sigma lebih besar daripada alfa. Untuk jenis uji mutu produk, ini mengambil pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pangan industri rumah tangga Badan POM RI. Karena prol tape tidak ada, maka prol tape mendekati dengan produk roti panggang. Untuk uji mutu produk biologinya, yaitu ALT dengan batas maksimum 1/10⁵ koloni per gram. Untuk kimianya, ini ada uji timbal dengan batas maksimum 0,5 mg per kilogram. Ini adalah diagram alir cara uji mikrobiologi ALT atau angka lem total pada makanan. Dan ini adalah cara uji kimia arsen. Selanjutnya ada strategi pemasaran.
yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi mengacu pada psikografis, yaitu produk ini diciptakan untuk kalangan konsumen dengan gaya hidup menyukai makanan manis dan tidak memiliki banyak waktu untuk membuatnya. Untuk targeting, yaitu terutama menarget anak-anak yang jelas menyukai makanan manis hingga orang tua. Kemudian untuk positioning merupakan solusi bagi konsumen yang suka mengonsumsi makanan manis namun tidak memiliki banyak waktu luang untuk membuatnya. Untuk 4P yaitu ada produk, price, place, and promotion. Untuk produk, roll tape panggang merupakan makanan yang berbahan dasar tape singkong yang memiliki rasa manis serta legit. Untuk harga tersendiri dijual dengan harga 10.000 per cup atau per pieces. Kemudian untuk produksinya diproduksi di Lampung Presewu dengan distribusi yang sangat terbatas. Kemudian untuk promosi dilakukan secara online melalui media sosial yaitu Instagram. Ini adalah analisis SWOT produk roll tape, yaitu ada strength. Strength ini terdiri dari bahan baku relatif mudah didapat, produk cukup digemari oleh konsumen dan membutuhkan modal yang sedikit untuk membuat produk. Kemudian ada opportunities, yaitu produk mudah dikreasikan dengan penambahan topping macam-macam berupa keju, kismis, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak masyarakat yang tidak asing dengan tape singkong. Kemudian untuk weakness, merek dagang belum banyak dikenal karena pendistribusiannya masih sangat terbatas. Kemudian untuk traits, roll tape cukup membosankan jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak. Baik, terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.